Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Perempuan Bungkuk Disembuhkan. Dan nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hari berturut-turut kemarin, renungan firman Tuhan membahas mengenai iman yang besar dari seorang perwira di Kapernaum dan seorang wanita Yunani Sirofenisia. Yesus memuji iman mereka karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak terhitung sebagai bangsa Yahudi, umat Israel, umat pilihan Tuhan. Yesus dengan tegas berkata bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi di sini juga Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa oleh karena iman, orang-orang yang di luar Israel ternyata Tuhan perkenankan untuk beroleh kesembuhan. Sementara firman Tuhan di kesempatan hari ini menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan perempuan yang mengalami 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Saudaraku, 18 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar. Saya bisa membayangkan penderitaan wanita ini dan bagaimana usaha yang ia sudah lakukan agar ia boleh disembuhkan. Tetapi hanya Yesus yang pada saat itu tahu bahwa perempuan ini bukan sembarangan sakit, melainkan ada roh yang merasuk tubuhnya selama 18 tahun. Suka tidak suka, kebenaran firman Tuhan sudah memaparkan dengan jelas kepada kita bahwa ternyata memang ada sakit penyakit di dalam tubuh manusia itu yang disebabkan oleh gangguan atau pengaruh dari roh jahat. Sehingga saya juga harus jujur menyampaikan hal ini, bahwa sekalipun zaman sekarang kita sudah berada di zaman di mana teknologi sudah sangat amat maju, perkembangan di dunia medis dan teknologi alat-alat kesehatan, tidak berarti bahwa yang namanya setan atau roh-roh jahat itu mengendurkan pekerjaan mereka hari-hari ini. Saya masih percaya bahwa ada sakit penyakit hari-hari ini itu disebabkan oleh gangguan roh jahat atau kerasukan setan. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang masih belum menerima Kristus secara pribadi, karena biasanya orang-orang yang masih belum mengenal Yesus ini adalah sasaran empuk daripada gangguan kuasa kegelapan dan roh-roh jahat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengernyitkan dahinya mendengarkan apa yang saya sampaikan dan berkata, "Hello, ini kan zaman wireless bro. Kamu yakin bahwa banyak orang yang mengalami sakit penyakit itu disebabkan oleh kuasa roh jahat? Tapi mau bagaimana lagi, bukankah ayat firman Tuhan menunjukkan kepada kita memang seperti itu adanya, bahwa perempuan ini mengalami 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak." Pada waktu itu Yesus melihat perempuan ini, dan jelas perempuan ini adalah seorang Yahudi, karena pada waktu itu Yesus sedang mengajar di dalam satu rumah ibadat di hari Sabat. Dan ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia sambil berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memandang perempuan ini di dalam belas kasihannya dia. Dia tidak menuntut dan tidak mengharapkan ada iman yang besar sama seperti perwira Kapernaum dan perempuan Sirofenisia. Yesus hanya memandang perempuan ini dan ia tahu perempuan ini butuh dilepaskan dari kuasa roh jahat yang mengikatnya selama 18 tahun dan yang membuat ia menderita begitu lama. Setelah Yesus menyembuhkan perempuan itu, lucunya di sini ialah kepala rumah ibadat gusar kepada Yesus karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lucu ya, perempuan ini jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Ia begitu menderita selama 18 tahun. Belum lagi ia kemungkinan menjadi sasaran bullying, penghinaan, menjadi orang bungkuk. Karena bagi orang Israel, setiap kali ada orang yang mengalami sakit penyakit begitu lama, itu selalu dikaitkan dengan bahwa dirinya berdosa, bahwa orang ini jauh dari Tuhan dan mengalami kutuk Tuhan. Sementara kepala rumah ibadat ribut mengenai doktrin yang ia pertahankan, bahwa seseorang itu tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat karena itu sama dengan bekerja. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan yang indah di sini. Siapa di antara kalian yang tidak melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya keluar untuk mencari tempat minum? Di dalam Injil yang lain Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak mengeluarkan anaknya atau keledainya atau ternak peliharaannya yang jatuh ke dalam sumur, sekalipun itu pada hari Sabat? Dan di sini ada seorang perempuan yang sudah sekian tahun menderita terikat oleh kuasa kegelapan. Masakan kamu tidak punya belas kasihan? Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini terbaring lemah, membutuhkan pertolongan dan kesembuhan yang daripada Tuhan, percayalah Tuhan Yesus membelas kasihani hidup saudara. Mari datang dengan kerendahan hati, datang dengan segenap iman saudara, percaya bahwa Ia mengasihi saudara. Apapun yang saudara sudah perbuat, Tuhan mengampuni dosa saudara ketika saudara dengan tulus jujur mengakui di hadapannya. Dan Ia akan memulihkan keadaanmu. Terima Yesus saat ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di pagi hari ini kembali Engkau berbicara, mengingatkan kami betapa besar kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Bagi setiap kami, Kau merencanakan segala sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak pernah Kau merencanakan yang jahat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersuka cita, biarlah kebenaran firman menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita renungkan boleh menjadi dasar di dalam pondasi kekristenan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.